Haleluya, shalom. Saya percaya dan saya berdoa semuanya kita diberkati Tuhan, semuanya kita ditolong Tuhan, dan semua kehidupan kita diberkati Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa bagi kita semuanya, Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan mau menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, bicaralah Roh Kudus Tuhan bagi kami semuanya, agar kami bisa kuat, bisa menang, bisa berhasil, berjalan bersama Tuhan Yesus, tidak mengandalkan kekuatan kami dan juga tidak mengandalkan pikiran kami. Dan kami hanya percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Amin. Hari ini saya akan bukakan firman Tuhan bagi kita semuanya yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa memiliki hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita tahu setiap kita, biasanya kalau kita dalam keadaan sakit apapun, pasti kita yang namanya memakan obat, ya. Kalau kita pergi ke dokter, setelah kita dicek dokter, pasti dokter memberikan kita obat, sehingga obat itu kita makan menjadi obat yang baik untuk memulihkan tubuh kita yang kurang fit. Tapi kali ini adalah berbicara mengenai hati. Amin. Berbicara mengenai hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita memiliki hati yang gembira. Mari kita memiliki hati yang sukacita. Mari kita jaga hati kita. Mari kita pelihara hati kita. Jangan sempat hati kita memikirkan hal-hal yang membuat kita tidak gembira di dalam Tuhan. Ya, banyak hal yang membuat kita gembira di dalam Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita pasti merasakan gembira. Amin. Ya, ketika kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, kita pasti bergembira. Amin. Bergembira itu ataupun sukacita itu tidak karena semuanya itu berjalan seperti yang kita pikirkan, tidak. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita pikirkan berjalan, tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita pasti akan bersukacita, kita akan pasti gembira. Karena kenapa? Kita mengerti bahwa dasarnya hati yang gembira adalah obat. Amin. Obat yang luar biasa, yang memulihkan hati kita, yang memulihkan pikiran kita yang penat, yang memulihkan kehidupan kita yang begitu berat beban kita. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita, maka itu ada kekuatan baru mengalir di dalam tubuh kita. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah, putus asa, kecewa, marah, semua itu terjadi, membuat hati kita hanya semakin susah, membuat pikiran kita hanya semakin susah, membuat kehidupan kita hanya semakin susah, sehingga kita tidak akan bersyukur, sehingga kita lupa bersyukur, sehingga kita benci yang namanya kata bersyukur. Kenapa? Sudah aku berdoa, sudah aku baca Alkitab, sudahnya aku beribadah dengan sungguh-sungguh, sudah. Tapi karena kita tidak bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita juga tidak memelihara hati kita kepada Tuhan. Yang datang apa? Kecewa, marah, putus asa, tidak menerima keadaan. Sehingga apa yang terjadi? Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dendam, kebencian, iri hati. Sehingga kemanapun kita pergi, muka kita akan menjadi muka yang cemberut, muka yang marah, muka yang kesal. Tapi firman Tuhan ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kunci dari segala sesuatu adalah hati kita. Kita jaga hati kita, agar hati kita selalu damai, agar hati kita selalu sukacita. Amin. Ya, ketika hati kita merasakan damai, ketika hati kita merasakan sukacita,
Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita kerjakan, problema, masalah dalam kehidupan kita, apapun sedang program-program visi yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong. Tuhan akan turut campur tangan untuk memberkati setiap usaha yang kita kerjakan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Amin. Ya, segala sesuatu bukan karena kehebatan kita. Ingat baik-baik. Jika segala perkara-perkara yang kita jalani dalam kehidupan kita, semua seizin Tuhan. Dan Tuhan ingin kita kuat. Tuhan ingin kita menang. Tuhan ingin kita berhasil. Tuhan ingin kita sukacita. Tuhan ingin melihat keluarga itu sukacita. Suami dengan istri, istri dengan suami, suami istri dengan anak-anak. Tuhan ingin melihat kita hidup dengan sukacita. Ya, Tuhan ingin melihat kita melalui hari-hari penuh dengan sukacita. Bagaimana jika sebuah keluarga yang ada hanyalah masalah yang diungkit, masalah yang dibicarakan. Istri dengan suami berantem. Anak-anak akan menjadi tidak lagi dapat terurus. Anak-anak akan melihat dan memperhatikan, orang tua aku hanya berantem saja, nyari ribut saja. Tidak lagi memperhatikan aku. Itu adalah pekerjaan setan. Setan ingin melihat setiap keluarga itu hancur. Sehingga anak-anak pun semua hancur, hilang harapan. Karena kunci dari anak-anak itu bisa memiliki hati yang hebat, hati yang menang, hati yang berhasil, adalah ketika melihat orang tuanya hidup rukun, hidup damai, hidup mengandalkan Tuhan, hidup percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang bisa kita kerjakan kalau bukan Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah. Andalkan Tuhan Yesus. Hiduplah bersukacita karena Tuhan Yesus. Bagaimana mau bersukacita? Masalah di mana-mana. Bagaimana mau tersenyum? Penderitaan di mana-mana. Ingat baik-baik. Di dalam kandungan pun Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan sudah tahu kita.